Selamat siang, pejuang GERD, dimanapun teman-teman berada. Siapa yang sedang mengalami GERD, yang sedang mengalami sesak nafas akibat GERD, jantung berdebar, gelisah, anxiety, teman-teman ya, kecemasan, kemudian tensi tinggi, anemia, untuk kegiatan aktivitas kita tidak kuat, jantung kita tidak kuat, berdebar, lemes. Siapa yang sedang mengalami seperti ini? Tenggorokan panas, mulut asam. Siapa yang sedang mengalami hal-hal seperti ini? Ini adalah ciri khas dari GERD. GERD adalah asam lambung naik ke kerongkongan. Ada berbagai macam sebab dari GERD itu terjadi. Teman-teman, coba ingat-ingat. Yang sedang mengalami GERD, teman-teman sebelum mengalami GERD, pola makannya seperti apa, pola pikirnya seperti apa, itu yang menyebabkan GERD itu terjadi. Apakah bisa sembuh, Kak? Bisa, karena sudah saya buktikan. Saya adalah alumni GERD, mantan penderita GERD yang sudah pulih GERD. Saya mengalami GERD 8 bulan. Puji syukur sudah pulih GERD saya. Namun tetap jaga makan, jaga aktivitas, jaga pola pikir, jaga istirahat ya waktu tidur agar GERD-nya tidak kambuh lagi. Oke teman-teman, yang sedang mengalami GERD bisa komen-komen. Sedang mengalami sensasi seperti apa? Karena ada yang mengatakan GERD itu adalah 1001 sensasi. Ada juga yang tulang belikatnya sakit, ada yang juga sampai telinga, teman-teman ya. Berbagai macam keliengan. Siapa nih yang juga keliengan? Semua itu sudah saya alami semua, teman-teman ya. Mari kita berbagi pengalaman, berbagi cerita agar teman-teman yang sedang mengalami GERD bisa cepat pulih dan bisa beraktivitas normal seperti sebelum terkena GERD. Di 10 tahun belakangan ini, GERD memang menjadi suatu tren di kalangan masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau menurut pandangan saya, karena pola makan kita dan karena pola pikir kita. Pola aktivitas juga. Kita sering makan makanan dalam porsi yang sangat sering. Setiap makan porsinya terlalu banyak. Makanan apa saja kita makan. Dan yang terpenting, kita tidak memperhatikan asupan nutrisinya. Minimnya pengetahuan kita, ya, yang sudah diwariskan oleh kakek nenek kita, leluhur kita, makanan-makanan probiotik itu tidak kita perhatikan karena saya juga mengalami seperti itu. Saya tidak paham apa itu probiotik, ya, apa itu makanan yang harus dimakan sebelum makan nasi, saya tidak paham. Padahal di luar negeri teman-teman ya, makan kimchi itu dijadikan menu yang harus disantap sebelum makan nasi. Kalau tidak saya di Korea ya, kemudian diduplikasi di Jepang juga ya. Kimchi itu kalau tidak salah terbuat dari kol ya, atau kubis. Jadi itu difermentasi. Bakteri baik dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mengolah makanan, apalagi saat ini, sekarang ini di mana-mana menjamur makanan ultra processed food. Bukan menyalahkan, bukan menghakimi, namun itu adalah fenomena ya. Tergantung kita mau mengkondisikan tubuh kita. Kita mau makan ultra processed food itu atau enggak. Terus terus terang, mohon maaf teman-teman ya, agak belepotan. Terus terang teman-teman ya, saya adalah penikmat atau penghobi makanan junk food atau ultra processed food sebelum saya kena GERD. Kemudian setelah pulih, apakah masih tetap mengkonsumsi itu? Jawabannya iya, namun batasi konsumsinya. Hanya sekedar hiburan atau menghibur mulut ya, atau sebagai selingan saja jika kita ingin makanan itu ya. Contohnya makanan-makanan junk food atau ultra processed food itu banyak banget. Oke, coba saya sebutkan satu-satu ya. Pizza, martabak terang bulan, kemudian apalagi cilok ya, pentol-pentolan, teman-teman ya, frozenan, sosis dan berbagai macamnya.
Kemudian apa? Kentang goreng, kemudian cilung dan lain-lain ya, batagor, siomay. Siomay masih oke lah ya, ada beberapa pilihannya. Namun kalau yang siomay full nyel, tepung yang digoreng, nah itu yang bermasalah. Itu adalah semua jajanan yang saya konsumsi setiap hari sepanjang waktu sebelum saya mengalami GERD ya. Setelah saya mengalami, saya stop total di waktu kurang lebih 8 bulan. Itu saya lakukan karena saya ingin mencari sendiri saya harus bertindak seperti apa agar GERD saya pulih dengan maksimal. Puji syukur alhamdulillah teman-teman ya, dengan memperbanyak referensi, dengan memperbanyak pengetahuan, GERD saya akhirnya bisa pulih. Dan saya bebas untuk berpuasa di bulan puasa ini puasa ke-6, tidak ada masalah karena puasa adalah salah satu terapi untuk penyembuhan GERD. Teman-teman yang sedang mengalami GERD tetap semangat ya. Yang sedang mengalami GERD, stop dulu makanan bertepung, makanan berlemak, kemudian makanan junk food, ultra processed food, makanan itu stop. Kenapa harus stop? Ini lambung kita mengolah ini sangat lama ya. Keasaman lambung kita masih belum normal. Itulah yang membuat GERD itu terjadi. Oleh karena itu teman-teman ya, cukupi probiotik. Sebelum makan nasi, makan dulu probiotik atau minum dulu probiotik. Saya menggunakan cuka apel dan tape. Dimakannya gantian ya. Kalau makan tape ya tape dulu, kalau cuka apel dulu gitu ya. Sebelum makan nasi makan itu dulu. Karena saat kita makan probiotik ya, nih di dalam lambung kita ini bakteri-bakteri baik udah siap nih membantu pengolahan makanan yang mau masuk. Ketika kita makan ya, nih bakteri udah siap. Jadi diolah di lambung itu cepat teman-teman ya. Nggak diem gini ya. Karena teman-teman ya, keasaman lambung kita belum normal. Kalau cuka apel itu selain probiotik, dia membantu keasaman lambung kita. Lambung kita pH normal di 1 sampai 3. Kalau kita terlalu banyak makan yang sifatnya junk food, ultra processed food, lambung kita ini menjadi basah di atas 3. Kalau itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, GERD akan terjadi. GERD yang dibiarkan terlalu lama menyebabkan berbagai macam kerusakan organ lain seperti batu empedu dan usus juga ya. Karena di lambung ini sangat penting sekali teman-teman ya. Pengolahan makanan di lambung ini sangat-sangat penting sekali. Lambung makanan ya, dari lambung ini turun ini ya, mau ke usus, ini harus melewati empedu ini. Nah, empedu ini teman-teman ya, dia tugasnya ya membuat makanan dari lambung ini tidak asam. Oleh karena itu keluarlah garam empedu ya. Kalau makanan kita yang turun dalam kondisi tidak asam teman-teman ya, otomatis garam empedu ini tidak turun. Sehingga timbullah yang namanya batu empedu. Seperti itu. Kemudian dalam jangka waktu yang lama, usus kita nih teman-teman ya, kalau usus kita ini kekurangan nutrisi juga, kurang bakteri baik, lama-lama autoimun. Jadi semua berawal dari lambung, teman-teman ya. Saya tidak menyangka saya terkena GERD dan saya syukuri sehingga saya bisa memiliki pengetahuan tentang GERD sehingga bisa berbagi pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang mengalami GERD. Tetap semangat, jangan menyerah. Anxiety muncul, kecemasan muncul itu adalah hal yang alami karena pencernaan kita berada dalam kondisi yang kurang sehat atau kurang normal. Pencernaan kita berhubungan langsung dengan otak kita, kesadaran kita, sehingga kita merasa ketakutan. Oke teman-teman, pejuang GERD, jangan lupa untuk bantu like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, memberikan manfaat untuk teman-teman kita. Oke teman-teman, selamat beraktivitas, salam sehat dari kita.